Saudara, tahu tidak siapa orang yang paling menyebalkan di dunia ini? Nah, Amsal menyebutkan dia adalah orang bebal. Amsal 1 ayat 22 berkata, "Berapa lama lagi, hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta pada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan." Nah, di sepanjang kitab Amsal, saudara, yang paling sering dikontraskan, dilawankan dengan hikmat adalah orang bebal. Ini lebih parah daripada orang yang sekedar tidak berpengetahuan atau orang bodoh, ya. Orang bebal adalah orang yang sudah terbiasa hidup itu nggak terhubung, nggak nyambung dengan kenyataan. Sehingga dia membuat hidupnya sendiri dan hidup orang-orang di sekitarnya itu menjadi susah dan menyedihkan. Contoh ya, kita tentu kan nggak bisa ya memperlakukan tubuh kita seenak kita sendiri, tapi berharap bahwa nggak ada konsekuensi yang mengikuti. Misalnya kita makan bebas, sukanya gorengan, lemak-lemak, ya, sukanya jeroan. Ya. Nah, saya suka nasi goreng. Tapi dengan kita sembarang makan, kita nggak bisa berharap bahwa tubuh kita akan sehat terus kan? Atau kita tidurnya seenaknya kita, mau tengah malam, mau subuh, suka-suka gua ya. Tapi kita berharap sampai tua kita akan tetap fit seperti kita waktu masih muda. Nah, setiap perbuatan kita pasti tentu akan ada konsekuensinya. Nah, tapi yang kedua misalnya ya, kita juga tidak bisa memperlakukan orang lain semau kita, suka-suka kita, dan kita berharap bahwa kita akan punya banyak teman-teman yang baik atau keluarga yang kuat. Yang ketiga misalnya, kita nggak bisa hidup egois dan berharap bahwa tatanan dunia ini akan semakin baik ya. Dan hanya karena ada orang yang tidak sekolah, itu bisa berhasil jadi orang yang sukses. Kita kan nggak bisa lantas selalu berkata, aku malas sekolah, nggak perlu sekolah juga bisa berhasil kok. Atau ini sama seperti kita bisa melihat ada orang yang bisa menyeberang jalan dengan tutup mata, lantas bisakah kita berkata bahwa kalau gitu aku menyeberang jalan juga nggak perlu buka mata, nggak apa-apa? Saudara, kita perlu common sense ya, kita perlu akal sehat. Tapi tahu tidak saudara, hal-hal konyol inilah yang disebut Amsal, orang bebal. Orang bebal melakukan itu semua. Dan nggak heran kalau dia akan menuai banyak perselisihan dan juga banyak kehancuran untuk dirinya sendiri. Saudara ingat ya bahwa apa yang kita tabur seringkali itu juga yang akan kita tuai. Tapi ingat bahwa di dunia yang berdosa ini bukan hal yang absolut terjadi. Jadi menabur yang baik, kita tidak selalu akan memperoleh balasan baik selama kita di dunia ini. Kalau begitu, mengapa kita masih perlu menabur kebaikan untuk diri sendiri, untuk sesama, dan untuk masyarakat? Nah, ingat bahwa kita melakukan ini semua bukan supaya kita mendapat, melainkan karena kita justru sudah menerima dari Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat kehidupan dan dirinya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal menyebutkan banyak bentuk kebebalan. Tapi tahukah kebebalan terbesar, kebebalan yang utama adalah ketika kita menjadikan apapun sebagai pusat hidup selain Tuhan. Entah diri kita sendiri, entah perasaan kita, entah pencapaian kita, apapun selain Tuhan, itu adalah kebebalan. Inilah yang akan membawa kita selalu pada kekecewaan dan kejatuhan. Maka Tuhan Yesus menggambarkan orang bebal atau orang bodoh itu sebagai seseorang yang mendirikan rumahnya di atas pasir yang rapuh, bukan batu yang kokoh. Kenapa? Karena dia bukan sandaran yang sejati. Orang yang berhikmat adalah bukan orang yang tahu segala-galanya, melainkan orang yang membuka hatinya, mau berubah, mau cari tahu, dan mau bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kebaikan yang lahir dari hati itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah menerima kebaikan tertinggi dari Tuhan, yaitu kasih dan keselamatannya. Saudara sudah menerima ini? Jika sudah, mari kita taburkan. Mari kita bertumbuh hari-hari semakin berhikmat. Saudara, mari kita berdoa, kita memohon agar Tuhan menyadarkan kita mengenai kenyataan dunia yang berdosa ini. Sehingga kita sadar betul mengenai konsekuensi-konsekuensi dalam hidup. Tapi kita juga tetap perlu berdoa agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang idealis untuk tetap menghidupi kasih dan keselamatannya. Amin.